saya mewawancarai Bapak kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam saya yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Ramli MA. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari Bapak mengenai meningkatkan iman kita di masa pandemi saat ini Pak. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai Allah Tuhan yang Maha Esa? Pada pertanyaan saudari mengenai Tuhan yang Maha Esa, ini sudah tercantum di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Ikhlas. Mungkin kita sudah tahu bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan tiada lain yang disembah selain Dia. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Dia. Jadi dari ayat Al-Ikhlas ini kita dapat memetik satu kesatuan, kesimpulan bahwa Tuhan itu Esa, mutlak, sah, wahid dari sifat-sifatnya. Jadi kita contohkan gini kepada satu perusahaan. Seandainya di satu ruangan direktur terdapat 2 meja direktur, tentu akan menjadi sengketa atau apa. Pasti dalam satu ruangan direktur itu tetap satu direktur, satu perusahaan tetap satu direktur. Jadi contoh secara gamblang, kalau Pak yang menganalisis secara keimanan, kebatinan itu kan, nah, secara logika kita berpikir. Udah paham? Yang selanjutnya itu Pak, pengertian dari Islam, iman dan ihsan menurut sudut pandang dari Bapak. Iman itu bagaimana, Islam itu gimana, dan ihsan pun begitu Pak. Menurut pengertian Islam, iman dan ihsan, tingkatan-tingkatan. Islam itu dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita mengakui tiada Tuhan selain Allah yang Esa, dan Nabi Allah Muhammad SAW adalah utusannya. Kita mengerjakan sholat, kita berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji dan imam. Untuk keimanan, iman ini kita berbicara tentang hati batin. Iman dalam Islam, keimanan ini perlu termasuk ukur. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari akhir, yaumil akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Mengenai tingkatan ihsan adalah substansi kita dalam mengenal Allah. Di dalam hadis sahih dikatakan, sembahlah Allahmu seolah-olah engkau melihat Dia. Ataupun kalau belum mampu taraf kita sampai ke situ, sembahlah Tuhanmu karena Dia melihat kamu, karena Dia dimaksud sini Allah. Jadi di sini kita untuk mencari kekusukan kita dalam beribadah itu tergantung insan individu masing-masing. Jadi setiap insan ini kan diberi ketetapan hati, bagaimana cara dia menetapkan hatinya tentang keislamannya, keimanannya, dan ihsannya kepada Allah. Kita dari situ udah mengerti. Pak, selanjutnya mengenai tentang iman tadi Pak. Iya. Bagaimana suatu iman itu dikatakan sebagai pandangan atau sikap hidup kita itu Pak? Itu tadi, iman itulah menuntun kita menuju akhirat, menuju surga. Karena di dunia ini hanya sementara. Jadi di sini betul-betul ihsan itu tadi, cara kita mengenal Allah. Sebaik mana kita mengenal Allah, Allah yang kita sembah, kita mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi dari sini kita mengkaji diri kita sendiri, baik dari syariat yang kita lakukan tadi, yang macam sholat, berpuasa, berzakat, itu syariat-syariat.
Makrifat itu tadi batin kita. Nah, makrifat batin itu disitulah tadi iman kepada Allah, iman kepada akhir, dari akhir, dan iman kepada kadar lain kepada kita. Jadi keimanan ini sangat perlu untuk jembatan kita menuju jalan menuju Allah, memasuki surga Firdaus Allah. Ada lagi nak? Ini Pak, kita tahu kan Pak, di awal kita saat ini pandemi, di awal corona itu Ya. banyak berita-berita musola ditutup, masjid ditutup. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai hal itu, Pak? Oh, untuk menyikapi pandemi epidemi COVID-19. Iya Pak. Jadi COVID-19 virus ini bukan hanya di Indonesia, menyebar di seluruh dunia. Jadi setiap negara, setiap wilayah mempunyai basis-basis, mempunyai peraturan-peraturan kepada warganya masing-masing, termasuk juga Indonesia. Jadi untuk menyikapi ini, inilah kita. Di sini kita mengkaji diri kita sendiri. Bagaimana kita yang dulu waktu tidak ada ke masjid kita masih bisa berjamaah. Sekarang karena COVID ini kita dibatasi. Kalau bahasa apanya lockdown gitu kan. Disinilah kita baru merasa diri kita. Untuk meningkatkannya lebih dalam lagi dari dalam lingkup keluarga, kita bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, kembali merindukan kita kembali bersama-sama berdoi-doi, berbondong-bondong ke masjid, meramaikan masjid. Inilah ini salah ujian dari Allah kepada umatnya. Jadi suatu ujian ini harus kita hadapi dengan ikhlas, kerelaan, ikhlas di hati ini perlu kita apa untuk menuju jalan kepada Allah kita. Bagaimana kita menyikapi pandemi ini agar kita bisa melewati bersama-sama. Selanjutnya Pak, Ya. bagaimana sih tips dan caranya meningkatkan iman pada saat pandemi ini menurut sudut pandang Islam, Pak? Kesimpulannya lah, itu maksudnya. Iya Pak. Jadi gini tadi, meningkatkan keimanan, kita ambil kesimpulan. Untuk meningkat keimanan, dari pertama tadi pertanyaan tadi tentang kita mengenal Tuhan. Dari pertama tadi keesaan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas tadi sudah Bapak terangkan bahwa Allah itu esa, dialah yang patut disembah, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada setara dengan dia. Dan itu dasar untuk kita menyembah Allah, kita mengenal Allah dalam surah Al-Ikhlas. Setelah kita mengenal Allah, kita mengenal diri kita dan kita mengenal Islam. Dengan itu tadi Bapak terangkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh khusyuk, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji bagi yang memadai, yang mampu. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatan kita untuk bukan langsung kita mengenal Allah itu langsung, tapi ada kita mengenal dari keesaan Allah, kita mengenal dari Islamnya kita tingkatan, dan kita mengenal keimanan. Apa itu iman yang Bapak terangkan tadi? Kita harus percaya dulu, kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran penutup. Jadi itu kitab-kitab Allah harus kita percaya. Kita percaya nabi-nabi Allah dari Adam, Nuh, Yahya, Idris, Zakaria, Yusuf, Yakub, Isa, dan sampai ke Nabi Muhammad. Itu kita imani, nabi-nabi dan rasul Allah. Kita percaya juga kepada hari akhir, karena kita tahu hidup di dunia ini bukan selamanya, hanya sementara. Hari ini jabatan kita kolonel, apa mungkin nanti di sana kita ditanya kolonel? Hari ini kita direktur, apa mungkin pertanyaan kita direktur? Marah buka, tetap amalan sholat itu yang bisa memaingi kita. Di situ keimanan juga perlu ditingkatkan. Udah kita mengenal Allah, kita menjalani syariat Islam, keimanan kita kepada ajaran Allah, keimanan kita mengenal hari akhir,
pada hari akhir, yaumul akhir, kita akan tahu di mana siksa Allah itu lebih kejam bagi kita yang melanggar, melakukan maksiat, membuat yang haram. Nah, dengan dari situ pada qada, takdir, kita harus percaya pada takdir, qada baik dan qada buruk. Mengenai ihsan tadi, itulah kita cara mengenal Allah itu. Tahap demi tahap setiap kita lalui dalam kita mengenal Allah, kekusukan kita sebagai insan untuk mencapai tingkat yang pada hakikat kita kepada Allah. Itu tadi saya bilang, tidak semua orang dapat. Ada begini anak, dia melakukan sholat seolah Allah melihat dia sholat. Itu tingkatannya itu. Ada juga orang dia sholat tapi Allah melihat dia sholat. Nah, jadi di sini ketika teriman itu tadi, masing-masing insan itu tadi diberi Allah. Sekarang kita lah, bagaimana cara kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Itu tadi. Apalagi sekarang mengenai pandemi COVID-19, itu tadi saya bilang, ini ujian Allah, ini ujian. Jadi kita menyikapinya harus banyak ikhlas, ikhlaskan diri. Karena peraturan pemerintah istilahnya itu baik untuk kita semua. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kembali kita meramaikan masjid, kembali kita menghidup-hidupkan majelis taklim, insya Allah. Itu aja. Terima kasih Pak atas pendapat Ya. Bapak, atas waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.